dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Tuhan kita, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapi. Sudah, apa yang kau dengar, pesan-pesan Tuhan, yakin dan percaya imani, itu pasti terjadi. Ada seorang wanita, dia waktu itu dia rajin, dia datang ke persekutuan doa. Lalu dia juga pernah datang ke persekutuan doa di daerah Putar situ. Pernah juga yang di daerah timur, ya, dan ketika ada pesan Tuhan, dia senang, apalagi dia berkenalan dengan seorang cowok. Ya, udah jalan beberapa lama, tiba-tiba putus. Waktu dia putus, dia telepon saya. Dia masuk Zoom, dia mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Ya, itu tahu jawaban Tuhan, kenapa dia putus. Ya, saya nggak tahu kalau putus, saya cuma Tuhan itu memberi jawaban kepada dia. Tetap yakin dan percaya bahwa apa yang sudah aku sampaikan itu iya dan amin terjadi dalam hidupmu. Sudah. Setelah itu dia mendapat jawaban, dia pernah masuk lagi besok. Udah bertahun-tahun tidak masuk di dalam Zoom. Tiba-tiba ketika dia dijawab Tuhan, yang tadinya putus nyambung lagi. Ya, ketika dia ketemu saya berkata, Tuhan jawab doamu bukan? Dia bilang iya. Ternyata kenapa Tuhan bisa jawab doanya? Sambil dia menunggu janji Tuhan, dia imani, dia berpegang teguh pada janji Tuhan, pada kebenaran Tuhan, sambil dia terus berdoa. Sambil dia imani, janji Tuhan pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidupmu, dan benar ketemu lagi janji. Ya. Ada seorang ibu tadi pagi telepon saya. Ya, nangis setiap telepon nangis. Ya. Ibunya belakangan rajin masuk Zoom. Dulu sudah masuk Zoom, menghilang. Ketika ada persoalan, dia masuk Zoom. Tetapi ketika dia masuk hari ini, nggak seperti dulu. Kalau dulu masuknya biasa-biasa, sekarang luar biasa melekat sama Tuhan. Dia mendengarkan semua pesan Tuhan, dia catat, dan dia berkata, Ciling betul. Apa yang Tuhan sampaikan terjadi. Langsung terjadi semangat. Dia betul dan betul. Terus dia bilang, Pak Ciling dapat pesan Tuhan, kalau tiba-tiba ada seseorang lagi ada di depan saya. Malamnya saya juga dapat mimpi. Tuhan perlihatkan kepada saya, suami saya ada. Saya bilang, iya dan percaya imani. Itu pasti terjadi dalam hidup. Dan dia berkata, saya mulai belajar mentaati seperti yang Tuhan mau. Kalau dulu cuma masuk keluar Zoom, ya, tidak pernah memberikan apa-apa. Tetapi belakangan dia masuk Zoom. Namanya orang wis ada masalah, apapun pasti dia akan lakukan, ya kan? Apapun dia akan kerja. Dan ketika dia mulai belajar menabung 100.000, 200.000, enggak tiap kali, enggak, mungkin 2 bulan sekali, mungkin sebulan sekali. Tapi dia merasa ada sesuatu yang lain, ada kemajuan, baik rohani dan iman. Dan akhirnya dia tadi telepon tuh gini, dia nangis, Cik Lingling, aduh maaf ya, kenapa? Saya itu setiap pesan Tuhan, saya rekam tak simpan. Dan saya mulai mengulang pesan-pesan Tuhan dari awal. Saya kenal Cik Lingling, itu sebetulnya sudah ada pesan-pesan Tuhan untuk saya yang berjaga-jaga. Tapi saya tidak memperhatikan. Kenapa? Karena dia cuma sebagai tamu. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Jadi tidak terjadi apa-apa. Sekarang ketika dia punya masalah, dia mulai mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Ternyata dia ceritakan, ternyata dulu itu Tuhan sudah mengingatkan saya akan terjadi sesuatu dalam rumah tangga, akan terjadi sesuatu buat suami, banyak berdoa, tapi karena tidak pernah memperhatikan, dia anggap pesan Tuhan pokoknya bagus ya sudah, lewat dan lewat. Dan ketika hal ini benar-benar terjadi, hari ini pesan Tuhan digenapi.
dia mengalami masalah dalam rumah tangga, suaminya nggak pulang-pulang, bisa baru dia melihat semua kesatuan. Ternyata dari dulu Tuhan sudah kasih tahu. Saudara, kadang gini ya, kesentuhan itu kelihatannya kok nggak bagus, ya. Padahal Tuhan itu menyampaikan itu untuk Anda berdoa, berdoa terus supaya ketika Anda berjaga-jaga, Anda terus berdoa. Yang tidak bagus itu tidak terjadi dalam hidup. Terlewatkan. Seperti Cik Meyong itu pintar ketika dapat pesan Tuhan. Hati-hati loh. Tuhan perlihatkan hati-hati ketika engkau jalan kepleset jatuh. Wah, dia ingat karena pesan Tuhan gitu dia terus bersama. Setiap pergi ke gereja, setiap kemana pun dia berbahasa. Waktu camping sama orang tua dia naik gunung, dia berbahasa. Ketika dia berbahasa, dia selamat, yang jatuh subuhan sebelahnya itu kepleset jatuh sampai ya lumayan. Ya. Kenapa? Pesan Tuhan disampaikan kepada kita tujuannya kita berjaga-jaga supaya yang tidak terkena dalam hidupmu. Itu. Nah, yang satunya lagi ya WA ini pesan Tuhan kemarin beneran terjadi, aku kepleset jatuh orangnya, tapi enggak apa-apa, puji Tuhan. Sambil berdoa mulai pemulihan dan sembuh. Sebetulnya Tuhan itu lebih tahu yang di depan. Kita nggak tahu besok kita bagaimana, kita nggak tahu. Tuhan selalu berkata apa? Aku yang mengetahui masa dan mungkin masa depan kita itu indah, masa depan kita itu berbahagia, kita nggak tahu. Atau masa depan itu kita mengalami sesuatu, kita juga nggak tahu. Ya, tapi Tuhan. Ya. Nah, ada kesaksian lagi luar biasa. Ada seorang ibu, ya. Anda sudah yang di berapa tahun ibunya share fotonya dia menikah. Luar biasa, 67 tahun menikah. Dapat Jokon. Jokon 68, 68 atau 9. Jokonya gede dukur, ya, orang bule. Dan bukan sembarangan. Saudara, kenapa bisa terjadi? Ibu ini tahun lalu masih ada di sini. Masih ikut kita doa di sini. Ya, dia nangis karena dia ada masalah. Saya berkata, udah, tenangkan hatimu. Di balik semua masalah yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup. Pulang dari Indonesia, sampai di tempatmu, lapang dada, syukur. Terus memuji menyembah, apapun yang terjadi, bersyukur. Ya. Dan ketika ibu itu terus belajar, walaupun sambil nangis, sambil bersyukur, ya, dia berusaha ketika sampai di negaranya, yang melewati hidupnya, sampai bersyukur, sampai terus sering telepon saya, sering doa sama saya. Dan benar, di balik semua masalah yang terjadi, dia mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Awalnya, dia sudah 7 tahun di Australia, dia hidup enak bersama anak menantu cucunya. Ya, dan ketika ada sesuatu terjadi dengan menantu, maka dia nggak enak sekali sendiri, dia keluar dari rumah menantu. Waktu dia keluar dari rumah menantu, dia cari tempat di sana itu kan mahal, nggak sesuai dengan gaji. Ya, ketika nggak sesuai dengan gaji, dia cari terus nggak ada. Ada yang murah tapi harus naik tingkat berapa? Udah tua, kakinya nggak bisa naik. Ya. Terus saya bilang berdoa. Dan ketika terus berdoa, dia bilang, Cik, ini ada yang nawarin aku. Ya, pernah tak sampaikan kan? Tapi yang punya rumah itu laki lu nggak apa-apa. Memangnya yang punya rumah kos-kosan harus perempuan? Bisa juga bapak. Iya nggak? Yang penting kan kamu bayar. Yang penting kamu kan benar. Hidupmu benar. Jadi kamu berharga. Dan ketika dia mulai masuk ke rumah itu, dia juga hidup benar. Dia selalu rajin ke Zoom, dia ikut Zoom. Dia rajin menjaga dirinya sesuai firman Tuhan, hidup dalam koridor kebenaranku, kata Tuhan. Disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan saudara.
Nggak lama, setengah tahun ya, dari masuk sampai sekarang setengah tahun. Dia kirim saya undangan, Cik, aku merit, ya. Sebelum merit dia sudah berkata doain ya doain. Ini ada halangan tantangan rintangan macam-macam, udah nggak usah didengarkan, semuanya berdoa. Yang penting kamu benar. Dan ketika dia merit itu luar biasa pemberkatan di gereja, bukan asal-asalan, benar-benar ikut apa? Ikut ini loh, sakramen pernikahan itu 3 bulan. Walaupun sudah tua masih ikut ya dok, dan pemberkatan luar biasa. Dapat orang bulenya itu bukan orang yang gak punya duit, yang make ujian, tapi yang punya rumah. Cincin kawin ini dikasih berlian 1 perak. Apa enggak luar biasa? Saya tanya Tuhan, kenapa bisa ya Tuhan? Loh orang kalau loh 66 tahun 7 expired. Oh, tapi bagi Tuhan tidak ada yang expired. Tuhan tidak pernah terlambat. Asal engkau benar. Dan ibu ini bersaksi apa? Cik Ling Ling, aku itu dulu dari melahirkan, anaknya cuma 1 loh. Dari melahirkan anakku baru 1 tahun, bapaknya sudah menghilang. Bapaknya sudah menghilang, dia bertahan, tidak macam-macam. Hidup dalam koridornya Tuhan, dalam kebenaran dan kekudusan selama 36 tahun. Dan 36 tahun ini Tuhan jawab, Tuhan kasih jodoh yang benar-benar mau pemberkatan di gereja. Dan benar-benar luar biasa. Sampai saya goda, gimana malam pertamamu? Ya, saudara, Tuhan itu luar biasa. Hari ini percaya, apapun masalah, perasaan, ketika engkau tidak bersungut-sungut, engkau tidak berkeluh kesah, engkau tidak marah, kecewa, menyesal, tetapi engkau bersyukur. Katakan Tuhan, aku percaya di balik semua yang terjadi, pasti ada rencanamu yang indah dalam hidupku. Masalah persoalan boleh terjadi untuk apa? Untuk melatih kita, untuk menguji kita, supaya kita berjalan maju dan maju, naik dan naik, dan Anda semakin kuat, kokoh, dan gagah. Dan tiba saatnya Anda sudah kuat, Tuhan bawa Anda keluar. Tuhan bawa Anda naik dikit. Kenapa ketika Anda naik dikit, angin banyak. Angin mulai datang. Angin masalah persoalan, pencobaan. Anda dianggap lebih baik lagi. Semakin pas anginnya. Semakin naik lebih tinggi lagi, badainya banyak. Kalau kita nggak kuat, kena angin, langsung hilang sudah. Ya, kena angin, puting sudah hilang. Tapi kalau Anda kuat, angin apapun, sebesar apapun, tidak akan membuat engkau goyah. Tidak akan membuat engkau jatuh terguyung-guyung. Tetapi engkau akan bertahan. Jadi kan engkau bertahan seperti ibu ini. Ya, ibu kekasih kita. Loh, 36 itu untuk menjaga hidupnya dari godaan, dari kehidupan macam-macam sih. Tapi dia berkata, Tuhan, aku cuma mau sih, aku pingin punya suami, tapi yang dari engkau, yang tidak macam-macam, dan Tuhan dengar doa. Sampai suami enggak, walaupun suaminya meninggalkan, dia kan belum meninggal. Akhirnya suaminya benar-benar meninggal. Ketika benar-benar meninggal, Tuhan itu memberikan jawaban yang tepat. Ya, oleh sebab itu, mari saudara, apapun yang terjadi, belajarlah bersyukur. Ketika engkau bersyukur, keajaiban puji Tuhan pasti terjadi. Kita dengar kesaksian ya Pak Jeremia, istrinya, lalu Ibu Tista. Ikut Cik Ling Ling berapa tahun? 10 tahun lebih. Ya, bukan cuma ikut Cik Ling Ling, tetapi ikut Tuhan Yesus, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, walaupun sudah STW masih dipakai Tuhan melayani. Dan saya percaya
Kalau yang ibu tadi di Australia bisa dapat jodoh umur berapa? 67. Dapat jodoh. WL kita juga bisa dapat. Ya, karena beliau juga ingin dapat saudara. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda semua di sini juga. Saya nggak tahu masalah persoalan Anda. Tetapi percayalah ketika kau mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Kalau saya ngomong panjang-panjang, Anda ngantuk. Ya, lebih baik saya ngomongnya tidak panjang, tapi Anda bisa menerimanya dan Anda imani mulai. Apapun pesan Tuhan, janji Tuhan, terima itu, simpan dalam hati, sambil Anda berdoa, mengimani. Seperti yang pertama saya sampaikan, dia mengimani. Dia terus berdoa, terus dia percaya, Tuhan aku percaya, kalau dari engkau pasti dapat, aku pasti dapat, aku pasti dapat. Dapat semua. Sama dengan ibu ini yang kedua tadi. Dia sampai hari dia berkata, Cik Lini tolong ya, tolong Cik Lini. Aku ini disuruh jaga anak di mall, ya toh. Aku di mall tuh suami. Aku kadang nggak bisa denger no, Cik Lini pesan Tuhan ini ngomong apa. Tolong kok hostnya lek bisa direkam. Karena itu sangat berarti bagi aku. Karena begitu direkam rekaman itu dia diulang-ulang, diimani, didoain. Dan dia percaya setiap ada pesan Tuhan itu buat dia betul dan betul gitu loh. Ya. Dia tidak bisa pegang suaminya, tetapi tangan Tuhan bisa pegang suaminya. Dengan cara Tuhan yang percaya. Dan hari ini ketika kau yakin dan percaya, firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin, pasti terjadi dalam hidupmu. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, tapi bersyukur. Anda bersyukur sambil Anda tidak tidur, tidak. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Terus memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Saya katakan pada teman-teman, dulu sama sekarang lain. Kalau dulu, walaupun saya ada persekutuan doa 3 tempat, kelihatannya luar biasa, melayani, ya toh menabur, wes pokoknya buat pekerjaan Tuhan. Tetapi ternyata semua yang dulu itu tidak ada artinya bila dibandingkan yang sekarang. Yang sekarang ini benar-benar kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Di Zoom kita itu luar biasa banyak kesaksian yang sakit sembuh, yang kanker sembuh, yang sudah kemo tidak terasa sakit, mulai ada pemulihan, mulai dipakai Tuhan untuk bisa melayani orang-orang yang sakit kanker. Banyak yang Tuhan sembuhkan, yang sakit mata, yang sakit pinggang, semuanya mengalami kesembuhan. Yang tidak ada rumah, dapat rumah gratis dari yang tidak ada kerjaan, Tuhan buka jalan, ada kerjaan. Dan saya mengajak semua kan yang disuruh kemarin saya katakan, ayo, saya sangat mengasihi Anda semua, bukan sebagai orang lain, tapi walaupun Anda selalu setia di Zoom ini, tapi saya mengasihi semua seperti saudara saya sendiri. Dan kalau ada sesuatu saya akan bagikan. Supaya apa? Anda juga mendapatkan kesempatan. Anda mendapatkan berkat. Ketika Anda mendapat berkat, Anda diberkati luar biasa. Mempunyai penghasilan yang luar biasa. Anda pun bisa menunjang pekerjaan. Oleh sebab itu, mari. Belajarlah. Hari ini Ibu Imelda nggak datang. Enggak, kenapa dia nggak datang? Dia kirim itu fotonya pada saya. Kalau diberkati jangan lupa. Ya, waktu mengalami setengah mati kan diberkati luar biasa. Hari ini sih sorry nggak bisa datang. Kenapa? Lagi jualan es jus jeruk. Ya, jualan es jeruk di depan rumahnya. Mulai Tuhan buka jalan. Mulai diberkati Tuhan biasa. Saudara, tapi dia bilang nanti minggu depan saya dong. Ketika kita diberkati Tuhan, jangan. Ketika kita semakin setia, Tuhan akan semakin memberkati dengan caranya yang yuk, mari semua Anda memuji menyembah Tuhan. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Anda waktu memuji menyembah Tuhan. Bereskan dulu hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ampuni orang-orang yang mengecewakan aku, menyakiti aku, ya. Aku pun ngomong saja sama Tuhan. Tidak usah ngomong sama yang lain. Dan ketika engkau minta ampun dan mengampuni semua,
musuh-musuhmu semuanya, engkau beres di hadapan Tuhan. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, ingat doa orang benar besar kuasanya. Ketika engkau sujud di hadapan aku, kata Tuhan, ketika engkau merendahkan hatimu di hadapan aku, dan engkau datang kepadaku dengan hati yang benar, disertai dengan bersyukur, maka pintu yang tertutup terbuka kembali bagimu dengan caraku yang tidak tertutup. Dan jalan yang tertutup terbuka kembali bagimu dengan caraku yang tidak terduga. Ada terobosan-terobosan terjadi dan ada percepatan terjadi dengan caraku yang. Saudara, masa ini adalah masa percepatan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ibu ini yang saya saksikan tadi, awal sudah masuk Zoom, dia sebagai tamu. Cuman keluar masuk tidak mengerti. Ketika dia masuk. Dan ketika kemarin saya menyampaikan, saya hari itu menyampaikan hari Rabu kalau nggak salah ya, tentang kita harus belajar menghargai, menghormati Roh Kudus. Kita cuma minta, kita cuma dengar pesan-pesan Tuhan, terus pernyataan Tuhan, tapi kita tidak pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika ibu ini belajar, dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya, ya menurut dia udah terbaik. Tetapi menurut pandangan kecil di hadapannya. Tetapi saudara tahu nggak? Dia bersaksi lagi. Ketika saya melakukan itu, aduh, saya tidak menyangka loh. Kemarin saya didatangi orang ini, orang yang sudah lama tidak pernah ketemu saya nggak pernah sangka saya diberkati. Tuhan itu luar biasa. Tuhan menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan karena hatinya itu tahu. Dan Tuhan tidak pernah utang. Tuhan langsung memberkati dia dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan dia katakan, aku mulai hari ini mau belajar sebagai pelaku firman. Dan hari ini mari Bapak Ibu Saudara, jangan biasa-biasa. Dulu saya pikir saya melayani Tuhan sudah luar biasa. Ya, ternyata tidak luar biasa. Saya sekarang merasakan itu biasa-biasa. Tidak ada apa-apanya. Ketika saya terjun di dalam Zoom ini sudah 3 tahun. Ya, 3 tahun setengah. Saya baru merasakan Tuhan itu luar biasa. Beneran, saya bilang Tuhan, kalau saya dulu tahu kau luar biasa, aku nggak perlu muter-muter keliling. Ya, kelilingi embong nggak perlu Tuhan. Tetapi hari ini saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun masalah persoalan, mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia sumber dari segala sumber yang ada di dalam dunia ini, dan dia bisa memberikan yang terbaik, jawaban yang terbaik buat ya. Berikan pujian penyembahan yang terbaik. Saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Ada seorang anak Tuhan. Dulu kalau datang kebaktian di rumah saya, ya, dia datang selalu di rumah, di Pondok Chandra, di Ber. Dan dia kalau datang di rumah saya, pulangnya itu jam 3 pagi. Kalau saya nggak bilang, kamu nggak pulang ya? Baru dia baru pulang. Jam setengah 3 pagi atau jam 3 pagi baru pulang. Setiap kali datang ke rumah saya di Butat situ, ya habis ibadah, ngobrol doa. Dan ketika dia diberkati Tuhan, dia melambung tinggi. Udah pergi ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana, ke Jepang. Ya. Tidak ada kabar. Ketika dia mulai mengalami sesuatu, dia ingat lagi Cik Ling. Ya. Dia datang sama Cik Ling, dia minta doa, saya doain. Saya doain, lalu saya ajak, mau nggak ibadah di Max One? Kalau mau saya jemput. Iya, iya. Jemput sudah. Ya, waktu saya jemput, saya tidak menyangka dia akan mengalami sesuatu. Dia berkata, benar-benar saya nggak ada apa-apa, benar-benar saya kosong. Saya bilang, berdoa, ikut saya, kembali cinta mula-mula kepada Tuhan.
Dan ketika dia ikut saya ke sana, saya doain dulu. Saya doain ke apartemennya. Setelah itu dia ikut saya. Ketika dia ikut saya itu di mobil ada telepon. Ada telepon, ada orang mau kontrak rumah. Saya bilang imani jadi. Iya, selama ini merosot terus. Ya, kerucut. Jadi udah deal, udah mau nggak jadi. Deal mau nggak jadi. Sampai saya benar-benar kosong. Nggak ada semua, hasil tabungan semua nggak ada. Berapa lama kamu terus gini? Ya ini cuma bertahan. Wah nggak bisa gini, kamu harus kembali doa. Dan ketika sama saya itu di mobil, terus telepon saya katakan, hey, deal, pasti deal. Dan beberapa hari saya tanya, jadi nggak? Jadi. Jadi saya jemput lagi. Ayo berangkat lagi. Menurut sekarang, iya berangkat. Doa lagi. Dan ketika doa lagi, Tuhan mulai buka jalan. Ya. Mari saudara, biarlah kita mau setia sama Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Dia yang sudah memberkati kita. Kita jangan lupa. Semakin kita melekat, semakin kita masuk ke dalamnya, dia semakin akan mempercayakan, menambahkan. Ketika kau bisa dipercaya dari kecil, dia akan percaya lebih besar. Lebih besar kau bisa dipercaya atau dipercaya lebih besar lagi.